Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini akan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid dekat rumah saya. Untuk teman-teman, jangan tinggalkan ya sunnah-sunnah dalam pelaksanaan perayaan Idul Adha. Yang pertama, kita harus mandi yang bersih. Yang kedua, jangan lupa pakai wangi-wangian. Serta yang ketiga, jangan makan dulu ya. Balikan jangan makan dulu. Jadi kita puasa dulu ya. Nanti selesai melaksanakan sholat baru kita boleh makan. Pelaksanaan sholat Idul Adha di masa pandemik COVID di masjid. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ahada ashabahu ala an yaqulul haqqa bi ridha'illahi wa bihi ya'lamun. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzi ja'alul haqqa fawqa ru'usihim wal batila tahta aqdamihim wa kadzalika yaf'alul mukhlisun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang penuh hikmah ini, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, hingga tanpa kita sadari sepenuhnya dari masa ke masa kita masih leluasa menjalani kehidupan ini, dan kemudian rasa syukur itu kita wujudkan dengan melaksanakan ibadah secara rutin, secara kontinu dan ikhlas, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Samping itu, di pagi yang penuh barokah ini, dengan rasa penuh keikhlasan dan kebesaran jiwa, mari kita mengagungkan Allah dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan qalbu yang didorong oleh rasa kesadaran yang mendalam. Kita yakin dan menyadari bahwa betapa kecilnya segala makhluk yang ada di jagat raya ini, dan betapa maha besarnya Allah dengan segala sifat-sifatnya yang agung.
Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kaum kerabat, sanak famili serta pengikut-pengikut beliau yang tetap setia sepanjang zaman. Karena dengan perjuangan beliau dan para sahabat, Islam sampai saat ini alhamdulillah masih dapat kita nikmati, dan semoga Islam terus berkembang, menyebar dan menebar di seluruh penjuru dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi yang penuh ceria ini, khatib akan menyampaikan khutbah Idul Adha dengan judul Suasana Dua Ibadah di Ujung Tahun Hijriah 1441. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha adalah hari raya istimewa karena dua ibadah agung dilaksanakan pada hari raya ini yang jatuh di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua-duanya disebut oleh Al-Quran sebagai salah satu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati dan diagungkan oleh hamba-hambanya. Bahkan mengagungkan syiar-syiar Allah merupakan pertanda dan bukti akan ketakwaan seseorang, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapa yang menghormati, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda hati yang bertakwa. Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Namun suasana Idul Adha tahun ini sebagaimana kita rasakan dan kita alami, tahun 2020 Masehi bersamaan dengan tahun 1441 Hijriah adalah suasana Idul Adha yang sangat memprihatinkan, di mana pelaksanaan ibadah haji terutama dari negara-negara di luar Saudi Arabia tidak bisa diberangkatkan dan tidak bisa masuk ke tanah suci. Kalaupun ada, mungkin sangat-sangat terbatas dan dikawal ketat karena kondisi dunia yang sedang dilanda musibah pandemi COVID-19 ini. Ini dilakukan pemerintah Saudi Arabia dan pemerintah-pemerintah negara lain untuk menjaga dan menghindari kemudaratan dan penyebaran virus yang tengah melumpuhkan dunia saat ini. Kita katakan prihatin karena biasanya setiap tahun hampir rata-rata 200 ribuan lebih Indonesia memberangkatkan jamaah haji ke tanah suci, baik yang reguler ataupun non-reguler, dan sekitar 3 jutaan lebih umat Islam atau jamaah haji memadati, berkumpul, membaur di Mekah Al-Mukarramah saat ini. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah haji. Namun sekarang keadaan lain dari yang lain, berubah total. Mungkin hanya segelintir jamaah, terutama jamaah dari dalam negeri yang bisa berhaji, itu pun dilengkapi dengan protokol kesehatan dan pengawalan ketat. Semoga mereka yang bisa hadir di tanah suci saat ini dilindungi dan diselamatkan Allah dari segala musibah dan wabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sisi lain, entah berapa banyak pula jamaah haji yang harus tertunda keberangkatannya, yang semula mereka sudah bersiap untuk berangkat, namun kondisi tidak memungkinkan dan tidak mengizinkan. Karena ini semua rahasia Allah. Kita hanya bisa bersabar, kita hanya bisa berserah diri, kita hanya bisa berdoa semoga diberikan hikmah yang besar di balik ini semua. Dan kita doakan semoga yang tertunda keberangkatannya diberikan kesabaran, tetap sehat dan panjang umur sehingga tetap mampu berangkat ke tanah suci insyaallah di hari-hari ke depan. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah yang agung kedua pada hari raya Idul Adha ini yang sudah tidak asing bagi kita di masyarakat kita di Indonesia dan di mana saja masyarakat Islam Indonesia, masyarakat Islam seluruh dunia, yaitu ibadah kurban. Sebagaimana kita ketahui bahwa menyembelih kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, khususnya
bagi yang mampu dan hidupnya yang telah berkecukupan. Hal ini dilandasi oleh sebuah firman Allah yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3, yang kemudian dilengkapi pula dengan sebuah hadis Nabi yang berbunyi, Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jika kita berbicara tentang kurban, tentunya kita teringat dengan figur teladan yang berperan penting yang mengawali syariat ini. Sebagaimana kita maklumi bahwa tercatat di dalam lembaran sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran, bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah diperintahkan Allah melalui mimpi yang benar untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam, sebagaimana dialog mereka yang termaktub di dalam Al-Quran surah As-Saffat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur madza tara. Dikala umur Ismail sudah meningkat dewasa, berkata Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Dengan tegas Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. Insyaallah ayah akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sedemikian hebatnya Allah memuji Nabi Ibrahim, putra yang hanya satu-satunya dan kehadirannya sangat didambakan. Namun setelah menjelang remaja malah diperintahkan Allah untuk disembelih. Begitu pula halnya dengan Nabi Ismail yang rela dan siap untuk menjalankan perintah Allah dan siap untuk menerima tawaran dari ayahnya sendiri, yaitu untuk disembelih. Namun inilah suatu bukti kecintaan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah di atas segala-galanya. Bukan karena pamrih, bukan karena ingin dipuji, bukan pula ingin populer, dan bukan pula mengharapkan balasan yang lebih besar dari yang dikorbankan, tapi karena iman dan tauhid yang luar biasa, sehingga mereka ikhlas melaksanakan perintah tersebut. Dan Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Begitu mereka sudah sama-sama siap dan pasrah, Allah memanggil Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin 'azim. Dan ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah menentukan Ismail di atas bumi, dan dia Ibrahim kami panggil, kata Allah, ya Ibrahim, cukuplah demikian, kamu telah melaksanakan mimpimu itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan hewan sembelihan yang besar. Quran surah As-Saffat ayat 103-107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang berharga ini menuntun dan menuntut kita untuk membuktikan ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok figur Ibrahim dan Ismail yang ikhlas dan pasrah merupakan indikator tentang suatu pengabdian yang dibuktikan dengan pengorbanan.
Mungkin terlalu berat semisal ujian yang ditimpakan kepada mereka yang harus kita alami. Akan tetapi pengorbanan yang diperintahkan Allah kepada kita hanyalah dalam bentuk verbalnya, yaitu dengan menyembelih hewan untuk dikorbankan. Sejujurnya ini bukan tandingannya, tapi inilah syariat yang harus kita junjung dan kita agungkan. Di bulan ini kita kembali diuji, sungguh merupakan suatu tantangan. Di saat kondisi ekonomi masih belum stabil, di saat kehidupan yang masih dicekam oleh pandemi COVID-19, di saat sosial kemasyarakatan masih diawasi protokol kesehatan, di saat itu pula kita digiring, diajak dan dihimbau oleh syariat untuk menyisihkan rezeki menyembelih kurban. Bagi keimanan seseorang yang memang masih labil, tentu ini sangat memberatkan. Tetapi kalau seseorang yang telah terbiasa, tertantang dan teruji, insya Allah yang berat akan menjadi ringan, yang sulit akan menjadi mudah. Apalagi kita juga bisa berkurban. Amin. Rabbal alamin. Mari kita tutup khutbah kita pagi ini dengan memanjatkan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segenap sanjung dan puja kami haturkan kepadamu. Engkau penguasa yang maha perkasa, penata jagat semesta. Segala makhluk yang kau cipta lemah tiada berdaya, kecil tiada bermakna, dan hina tiada berharga. Di saat ini kami hamba-Mu yang lemah, bersimpuh sujud dan berdoa, memohon suatu harapan yang penuh damba. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, tuntunlah kami agar selalu taat berbakti. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang dapat melunturkan pengakuan tauhid kami. Bersihkanlah jiwa dan hati kami dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, semaikanlah benih-benih dan segala pengorbanan Nabi Ibrahim di hati kami, demi mewujudkan dan membuktikan pengabdian kami terhadap syariat-Mu yang tinggi. Dan tumbuhkanlah jiwa ikhlas dan solehnya Nabi Ismail alaihissalam di jiwa kami dan kepada anak-anak keturunan kami, agar selalu taat menjalankan perintah-Mu dan patuh terhadap orang tua, sehingga kami semua benar-benar menjadi insan yang sempurna dan berakhlak mulia. Ya Allah yang Maha Perkasa, lindungilah negara dan bangsa kami dari segala musibah, dari segala virus dan wabah, dan dari segala fitnah, dan hindarkanlah kami dari segala keresahan, dari segala kezaliman, permusuhan dan perpecahan. Eratkan persatuan dan persaudaraan di antara kami, agar menjadi satu ikatan yang berarti, satu barisan yang rapi, dan satu kekuatan yang mumpuni. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapak kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta